Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gaya kepemimpinan. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan individu atau kelompok dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoritas. Gaya kepemimpinan otoritas adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan diri pada atasan. Seluruh keputusan diambil berdasarkan pertimbangan pemimpin itu sendiri, sementara bawahan dituntut untuk menjalankan keputusan tersebut, baik suka ataupun tidak suka. Peran bawahan dalam pengambilan keputusan sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Gaya kepemimpinan otoritas ditandai dengan banyaknya perintah atau petunjuk yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi adalah gaya kepemimpinan yang mengacu pada peraturan. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan birokrasi adalah perilaku taat prosedur. Karakteristik yang dapat dikenal adalah adanya keputusan yang berpusat pada atasan. Biasanya semua keputusan yang dibuat dan berkaitan dengan pekerjaan akan ditentukan oleh atasan, sementara bawahan menjadi pihak yang wajib menjalankannya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya kepemimpinan di mana anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Pemimpin menekankan kesederajatan dan sering melakukan interaksi, konsultasi atau musyawarah dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling disukai oleh para bawahan. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan bebas atau delegatif. Sesuai dengan namanya, gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang dipenuhi dengan tindakan atasan yang lebih banyak menyerahkan keputusan kepada bawahan. Biasanya atasan juga sangat jarang memberikan arahan kepada bawahannya. Tujuan gaya kepemimpinan delegatif ini adalah untuk melatih para bawahan dalam menyelesaikan persoalannya sendiri dalam sebuah organisasi sehingga perusahaan tanpa harus melibatkan atasan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Susyorini. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Menurut Hamdani Nawawi, dalam bukunya yang berjudul Pemimpin yang Efektif, menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan para pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan wajib menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh pemimpin. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Fungsi ini sedikit berbeda dengan fungsi instruktif, karena fungsi konsultatif ini mempunyai sifat dua arah, di mana para bawahannya dapat berkonsultasi kepada pemimpin untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan mempunyai pengetahuan yang cukup terkait hal yang sedang dijalankan supaya bisa mengarahkan para bawahannya dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam menjalankan sebuah proyek yang akan dijalankan. Sehingga para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja, melainkan juga memberikan inisiatif, ide, dan masukan terhadap proyek tersebut. Yang keempat adalah fungsi delegasi, di mana fungsi ini pemimpin juga mampu mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada para bawahannya yang memang sesuai dengan keahlian dan skill mereka. Bukan hanya untuk sekedar memerintah, pemimpin juga harus mengetahui tugas mana yang cocok untuk didelegasikan kepada para bawahannya.
Yang kelima adalah fungsi pengendalian, di mana pemimpin mempunyai hak untuk mengendalikan segala aktivitas yang dilakukan oleh para bawahannya, sehingga mereka lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam menjalankan fungsi ini, yang dibutuhkan pemimpin yang tegas, bijak dalam untuk mengamati para bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim, NIM 21 2018 110. Saya akan menjelaskan mengenai seorang pemimpin. Lebih jelasnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tentunya banyak cobaan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Maka dari itu banyak sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat. Kenapa? Karena apabila seorang pemimpin tidak memiliki pendirian yang kuat, tentunya akan mudah digoyahkan oleh hal apapun dan tidak dapat konsisten dalam menjalankan sesuatu. Sifat yang kedua adalah proaktif. Menjadi seorang pemimpin tidak boleh menjadi pasif. Karena apabila seorang pemimpin pasif, tentunya tujuan organisasi maupun perusahaan itu akan sulit untuk dicapai. Dan juga hal ini bisa membuat bawahan kehilangan rasa hormat kepada seorang pemimpin yang pasif. Seorang pemimpin yang baik mempunyai inisiatif yang kuat dalam berbagai hal, sehingga seluruh anggota maupun bawahan dapat mengandalkan seorang pemimpin ini di dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai sifat jujur. Kenapa? Karena dengan jujur, seorang pemimpin dapat diandalkan dalam berbagai hal dan juga tidak akan menggagalkan sesuatu ataupun tujuan organisasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan memiliki sifat jujur, tentunya pemimpin akan berusaha hanya untuk kepentingan organisasi maupun perusahaan dan juga anggotanya. Yang keempat adalah komunikatif. Artinya, seorang pemimpin harus mampu menyampaikan sesuatu hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, seorang pemimpin harus bisa memiliki metode komunikasi yang baik. Nah, bagaimana metode komunikasi yang baik? Yaitu dengan metode komunikasi persuasif. Artinya, komunikasi ini dapat menarik seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Sifat yang kelima adalah terbuka terhadap pendapat. Percuma apabila seorang pemimpin ini cerdas, namun tidak mau membuka diri terhadap pendapat atau ilmu yang dimiliki oleh orang lain, termasuk bawahannya. Nah, menutup diri juga akan membuat seorang pemimpin tidak dapat menganalisa kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya. Untuk itu, seorang pemimpin dituntut untuk bisa membuka diri, menerima masukan-masukan dari orang lain, termasuk dari bawahannya. Sifat yang keenam adalah pemimpin tidak boleh iri. Nah, pada dasarnya, seorang pemimpin ini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih unggul dibandingkan anggotanya. Namun jangan salah, banyak anggota-anggotanya yang memiliki kekuatan untuk melakukan suatu hal dengan yang lebih baik. Dan ini tentunya akan membuat seorang pemimpin menjadi iri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Seorang pemimpin harus bisa mengapresiasi suatu hal atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya yang dilakukan dengan baik, sehingga anggota-anggotanya dapat terus melaksanakan tugasnya dengan baik. Sifat yang ketujuh, nah ini lumayan penting. Sifat yang ketujuh adalah visioner. Seorang pemimpin yang baik harus bisa melihat ke depan, melihat apa yang akan terjadi di tahap selanjutnya. Seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai kemampuan analisis yang baik, bisa merencanakan berbagai hal apapun, dan juga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data yang ada. Yang kedelapan adalah sifat sabar. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin itu tentunya akan menemui berbagai cobaan, entah melaksanakan tugas yang sulit, entah bawahannya yang sulit diatur, entah apapun itu. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki sifat yang sabar.
Jika tidak memiliki sifat sabar, tentunya pemimpin ini akan mudah menyerah, akan mudah down terhadap apa yang dihadapinya yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat sabar sehingga semua tujuan, semua harapan dari anggota itu bisa terlaksanakan walaupun banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit banyaknya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, saya harap sifat-sifat tersebut ada di diri teman-teman termasuk saya pribadi. Yang terakhir itu indikator gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil keputusan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua yaitu kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang membuat seseorang itu mau dan rela bekerja demi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan pesan, gagasan, dan pikirannya kepada orang lain agar orang lain itu memahami apa yang telah disampaikannya, baik secara lisan ataupun tidak lisan. Yang keempat yaitu kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Di sini juga termasuk bagaimana cara pemimpin memberitahu bawahannya dengan menggunakan nada bervariasi, mulai dari nada tegas, meminta, ataupun mengancam. Tujuannya yaitu agar tugas-tugas perusahaan berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Di sini tanggung jawab berarti menanggung semua akibat atas apa yang telah diperintahkannya. Yang keenam yaitu kemampuan mengendalikan emosional. Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi pemimpin karena jika pemimpin mampu mengendalikan emosinya, maka tujuan perusahaan akan mudah didapat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.